tanda munafik itu sangat banyak. Kalau bicara bohong, kalau janji lenjani, nek diparingi amanah khianat. Yang keempat ini dia tidak kenal kuda perang. Wong Islam kok gak kenal piye to? Gitu maksudnya kan. Akhirnya kalau punya harta dan jabatan tidak digunakan untuk tunduk taat kepada aturannya Allah, maka dikatakan lakanudun. Inilah orang yang benar-benar mengkufuri nikmat Allah. Dia itu melihat nikmat datanya dari dirinya sendiri. Mana mungkin? Tidak mungkin semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendidikannya adalah ketika ada orang mati, sedok, ucapannya selalu ada kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semuanya milik Allah dan akan kembali kepadanya. Salah satu kuwi nak pas mati ya. Nek donga ajeng dahar niku lho. Ajeng dahar ada doanya enggak itu? Gimana doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Urusan mangan karo neraka itu apa jawabannya? Mau makan? Ya toh? Ya Allah, berkailah apa yang Kau rezekikan kepada kami. Kemudian apa? Jagalah kami dari api neraka. Oh, karek ngemplok dadak kelingan neraka iku apa to, Pak? Ra sida ngemplok to. Itu kan agar hati-hati. Atau yang lain, ketika mau tidur dan bangun tidur itu gimana? Bar turu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan aku bar mata ini aku. Tadi kan mati toh, dan kepadanya akan dikumpulkan. Itu kan menyentuh sekali. Lha kowe iso tangi alhamdulillah kok. Coba nek bablas ra iso tangi kowe. Alhamdulillah. Itu namanya pendidikan doa supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mentang-mentang iku rumangsa bondomu dhewe, hasil dari dirimu sendiri dan koncomu. Nyawa jare gadoan. Lah nek bojo pripun, Pak? Harta titipan, Pak ya. Kalau nyawa titipan juga. Anak, bojo, omah kabeh kan titipan dan semuanya tidak akan dibawa mati. Sudah kita ingatkan jauh-jauh sebelumnya. Makanya orang mati itu ada dua musibah toh. Terus kemudian apa dua musibah orang mati itu? Satu, harta pangkatnya tidak dibawa. Gitu, radigowo. Padahal dikelumpuke wah banget, bondo, pangkat macam-macam. Neng kok nek wis ditinggal mati, somben dimintai tanggung jawaban di akhirat. Itu berat sekali itu. Lah orang itu kalau sudah punya keyakinan seperti itu, dia hati-hati. Amal saya di dunia akan dimintai pertanggung jawaban. Nanti akan kita singgung di bawah nanti makalah ini. Kita lanjut. Nomor 9, saat sulit berkeluh kesah, ketika longgar justru gigir. 10, sikap benci, jahat, sakit hati, memusuhi, cemburu, iri dengki. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya kata manusia al-insan di ayat ini maksudnya adalah untuk orang kafir, bukan untuk orang mukmin. Maka orang mukmin itu kan mudah memaafkan. Ya, dia tidak jahat, tidak sakit hati. Hati kok untuk sakit, hati itu kan diperbaiki dan sebagainya. Ya, dan sebagainya ini sebuah contoh tafsir. Setelah Allah mengingatkan tentang ketangkasan hebatnya orang Islam,
diingatkan sikape wong kafir kuwi yaitu mengkufuri nikmat yang dijelaskan seperti ini. Kemudian ayat ke-7, 8, 9 sampai 11. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Maksudnya besok akan melihat filmnya bagaimana amalnya sendiri itu. Dan sesungguhnya dia sangat dahsyat cintanya terhadap harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur, padahal sebenarnya bakal dibangkitkan dari kubur, dan dilahirkan apa yang ada dalam dada, sesungguhnya Rabb mereka pada hari itu maha teliti. Ya, ini sudah jelas. Setelah bicara kekufuran nikmat, somben kita manusia akan dibangkitkan dari kubur, dan nanti kita akan menyaksikan amal kita sendiri tentang keingkaran kita. Sudah cukup jelas, kita sambung dengan ayat yang lain. Ayat lain yang terkait antara ayat 7 dan 11. Misalnya surat 36 ayat 65 surat Yasin. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Tutup mulutnya, Pak? Gua apa nutup mulut ya? Gulak ban, Pak ya. Ban lambene somben. Saiki ijik ngene terus. Neng dunya ijik ngadu domba, tumbak, cucuan memecah belah umat Islam, gembosi perjuangan Islam. Disumpel iku somben iki. Kami tutup mulut mereka. Dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Jadi mulut itu arep ngopo? Tangan akan bicara. Tangan kowe dek ben nggo apa wae. Gitu. Nggo apa Pak kira-kira Pak? Nggo ngamplengi sapa wae. Nggo njoto sapa wae. Nggo mateni sapa wae. Sikilmu nggo apa? Nggo gajul. Sing mau gajul sapa ngono to? Tapi orang beriman beda lagi. Kaki saya untuk melangkah ke masjid, ke pengajian, untuk beribadah kepada Allah. Beda lagi. Makanya siapa yang beriman terhadap kehidupan akhirat, Bapak Ibu sekalian, mesti dia akan hati-hati. Kenapa? Somben mulutnya maaf akan ditutup. Sehingga yang bicara saksi-saksi tangan dan kaki selain mulut. Maka hati-hati. Semuanya sudah ada catatannya, ya. Gak usah khawatir. Maka Bapak Ibu di akhir-akhir hidup kita ini bagaimana, ya, kita tutup dengan amal-amal soleh yang lalu biarlah berlalu. Kita tutup dengan amal soleh. Kenapa? Allah maha menerima taubat seorang hamba. Kaitannya yang lain. Surat ke-41 ayat 19 sampai 25. Ini panjang banget. Panjang banget. Tapi saya ambil sebagian, insya Allah mewakili. Dan ingatlah hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka. Bahasanya musuh Allah loh. A'da'ullah itu. Siapa musuh Allah itu Bapak Ibu? Kafir. 2. Munafik. Musuh Allah itu. Memusuhi Allah kok, memusuhi syariat kok. Kan kafir sama munafik itu ya. Musuh Allah itu mereka digiring ke dalam neraka, lalu mereka dikumpulkan semuanya. Siapa itu? Musuh Allah. Kafir sama munafik. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, bagaimana sifat sikap mereka? Pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang mereka kerjakan. Sampai kulitnya itu jadi saksi kok. Gimana coba? Mulutnya ditutup, kulitnya bicara, kakinya bicara. Apa yang pernah dilakukan ketika di dunia. Siapa itu? Musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang beriman namanya apa? Wali Allah, kan begitu. Iya. Siapakah wali orang-orang beriman? Lah ini yang dimasukkan ke neraka siapa?
yaitu musuh-musuh Allah itu dimasukkan ke dalam neraka. Kulit pun berbicara, telinganya bicara, matanya bicara. Kowe demen nggo apa wae mripat, tangan nggo apa wae, kulit untuk apa aja. Maka kaitannya dengan kulit, Nabi bersabda toh, apa itu? Ditusuk jarum besi kepalamu itu lebih baik daripada kamu menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahramnya. Itu loh Pak, itu penting sekali. Kulit itu akan bicara itu. Maka wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sebelumnya apa itu? Di antaranya apa? Yang ayat sebagai saksi itu ya, ayat ke-7. Apa bunyinya? Setelah ya apa? Wa innahu, kata-kata la syahid itu loh, sebagai saksi itu loh. Bunyinya gimana ayatnya? Wa innal insana li rabbih laqad wa innahu ala dzalika lasyahid. Pada hari itu manusia akan bisa jadi saksi dirinya sendiri. Apa itu? Mengakui, tapi mulutnya kan dibungkam. Aku deben sikil nggo ngene, lesan nggo ngene, kabeh mengaku tidak bisa mengelak. Milo Bapak Ibu, mumpung kita ini tesih sugeng, masih ada kesempatan untuk bertaubat terhadap dosa-dosa kita. 1, dosa lesan. 2, dosa mata. Dosa telinga. Dosa kulit. Dosa kaki. Untuk apa saja kan begitu. Padahal semuanya dicatat oleh malaikat. Ada namanya Raqib dan Atid. Selanjutnya ya, surat 4 ayat 140. Orang kafir dan munafik itu musuh Allah. Mereka direunikan bersama-sama di neraka jahanam. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'ah. Sebaliknya sekarang, ini kabar gembira bagi kita. Surat 52 ayat 21 tentang orang beriman yang senasab. Apa senasab itu? Masih saudara. Misalnya anak dengan bapaknya, anak dengan mbahnya itu loh. Ya, namanya senasab, ya. Orang beriman yang senasab dan teman seiman akan direunikan di surga. Saya pernah bahas ayat ini. Apa itu? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahum dzurriyyatahum, ya, dan seterusnya itu. Apa kesimpulannya? Bahwasanya orang-orang beriman itu besok akan dikumpulkan bersama orang beriman juga yang senasab, yang bukan senasab tapi teman seiman. Apa tafsirnya di sini? Ada keterangannya. Siapa ini orang beriman yang akan dikumpulkan sama-sama orang beriman itu? 1, apabila orang tuanya beriman, kuat imannya, anaknya lemah iman. Anak yang lemah iman itu besok bisa ketemu, meskipun lemah iman. Ketemu sama siapa? Bapaknya yang sama-sama beriman. Atau sebaliknya, ya, nek tadi anaknya lemah iman, orang tuanya sekarang yang lemah, anaknya kuat. Itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama nanti ditemukan di dalam surga karena keimanannya itu. Begitu. Misalnya orang tuanya lemah iman, anaknya kuat, atau sebaliknya. Itu bisa bertemu reuni besok di dalam surga karena ada imannya itu. Gitu loh maksudnya ya. Ya, begitu. Maka orang yang sudah masuk surga, ini keterangannya Ibnu Abbas. Mereka yang sudah masuk surga akan minta kepada Allah, ya Allah, mana istri saya ya Allah, mana suami saya ya Allah, mana anak saya ya Allah, mana kakek saya, mana nenek saya. Begitu. Kok saya belum ketemu, mana mereka itu? Maksudnya apa?
orang yang masuk surga itu nanti akan mencari-cari saudara-saudaranya itu loh Pak. Ya kira-kira bisa ketemu nggak? Bisa ketemu kalau yang ditanyakan itu ada keimanannya. Apa mbokmu dek ben ki iman po piye? Kok kowe takon-takon ngono kuwi? Nek mbokmu iman, engko bakal ketemu. Lah pakmu dek ben iman apa ora? Nggih iman ya Allah, engko bakal ketemu. Lah bojomu dek ben iman ora? Nggih iman, engko bakal ketemu. Anakmu dek ben iman apa ora? Nggih iman, engko bakal ketemu. Ya Allah, lah kok sekarang belum ketemu, kemana mereka itu? Kira-kira kemana Pak? Ijek di laundry. Makanya sabar. Tapi kan kita sudah masuk surga itu kan, akan minta kepada Allah. Ya. Meskipun itu lemah imannya kan bisa diangkat. Ini penting sekali. Jadi orang-orang musuh Allah sudah dimasukkan ke neraka tadi itu ngeri banget. Sisi lain orang beriman lain. Ya. Sekarang begini. Anakmu dhewe iman apa ora? Mboten niku, nek ora iman ora ketemu. Bapakmu dhewe iman apa ora? Mboten, ora ketemu ora beriman kok. Kan begitu. Ini penting sekali ya. Memang ketika di dunia itu bisa ketemu dalam satu rumah. Anaknya bisa ketemu di rumah, ning somben ndak bisa ketemu. Yang iman masuk surga, yang kafir di neraka. Coba kalau ada iman kecil aja lah, itu bisa tertolong. Ini penting banget. Inilah pentingnya doa Nabi Ibrahim yang berbunyi Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah antara aku Ibrahim dan Ismail dua orang Islam. Maksudnya dua orang beriman. Dan jadikanlah anak putu kami ummatan muslimah. Semua jadi umat Islam atau orang iman semuanya. Kenapa? Kalau nanti sama-sama anak cucunya beriman, mesti esok ketemu di dalam surga. Itu maksudnya. Itu penting doa itu ya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Sekarang kasus satu rumah ada 3 agama. Mungkinkah? Mungkin enggak? Sing mlebu surga sing endi ayo? Ya toh? Kan gitu kan? Iya. Atau mudahnya ngene lho, sak omah ki ana wong 5, sing mukmin 2, sing 3 kafir. Ning donya ketemu, tapi di akhirat sayonara bro, ra mungkin ketemu. Supaya kita kokoh di atas keimanan kita. Terakhir, ini Ibnu Abbas ya. Jadi saat itu yang sudah masuk surga itu tanya-tanya mana bapak saya, mana ibu saya gitu kan. Ya nek iman bakal ketemu. Lah nek belum ketemu, ijik di laundry. Ya, nanti akan ketemu. Sekarang puncaknya. Orang masuk surga itu mesti dapat nikmat. Nikmatnya apa? Tempat enak, makanan mesti ada, mesti itu bojo, Pak. Mesti, Pak. Itu bojo mesti, Pak. Ini surga kok. Gimana? Ya enggak? Iya, tapi ada puncaknya lagi. Esok ketemu siapa? Ketemu anak cucu keluarganya yang sama-sama beriman. Puncaknya lagi, esok ketemu orang beriman tapi bukan senasabnya, yaitu teman-temannya seperjuangan. Itu akan bisa memberikan syafaat. Seperti di sini misalnya contoh yo, contoh ini. Wong sak pengajian iki kan wong iman kabeh misalnya. Mlebu surga kabeh Pak misalnya. Betul enggak? Berimano. Misalnya di sini ada orang 15. Ya. Ini bukan senasab loh. Tapi tetangga sama beriman, temen gitu loh, temen beriman. Iki kok sing mlebu surga kok wong 10 ijik 5 berarti. Urung mlebu. Berarti sing 5 kene ngendi? Urung mlebu surga kok ning endi? Di laundry to. Kan itu kan bisa menolong. Ya Allah, 5 teman saya mana ya Allah kan gitu kan. Ya golek ono jeneng ning mburi kae. Ternyata masih di
siksa. Itulah pentingnya syafaat. Ya Allah, dia dulu teman saya seiman. Dia bisa minta kepada Allah. Namanya syafaat. Bebaskan dia ya Allah dari neraka ini. Dan itu bisa itu. Makanya di dalam akidah Islam itu ada pelajaran namanya syafaat. Pentingnya teman sesama mukmin. Maka Nabi bersabda, la tusahib illa mu'minan. Kowe ojo punya teman kajaba sing teman itu beriman. Kenapa? Bisa membawa sampai ketemu di akhirat. Gitu loh Pak. Pentingnya teman yang seiman. Kata Nabi begitu. La tusahib illa mu'minan. Kowe ojo duwe kanca kajaba sing iman wae. Kenapa? Banyak manfaatnya. Saling bisa tolong menolong, membantu, membela, sayang menyayangi, termasuk bisa saling memberikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Ya, ini penting banget Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ahli neraka musuh Allah yo enek nggone dhewe, wong mukmin yo ana nggone dhewe. Bagaimana akhir hidup kita tata. Saya punya cita-cita jauh ke sana, ke akhirat, yaitu masuk surga. Maka bagaimana kita pula secara bertahap. Masjid Sujahdasi pusat kegiatan kita. Untuk kemana? Sama-sama ke surga. Di dalamnya ada sholat berjamaah. Di dalamnya ada pengajian dan kegiatan yang lain. Ini untuk mengokohkan sama-sama saudara iman meskipun bukan senasab. Satu, teman kerjanya, tetangganya. Kalau sama-sama beriman, innamal mu'minuna ikhwatun. Kan gitu. Ya, ada ayatnya toh. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, dan seterusnya itu ya. Kemudian yang terakhir, kesan pesan. Satu, surat Al-Adiyat turun sebagai kabar gembira bagi umat Islam. Apa itu? Sukses. Ya, aksi syariahnya tadi itu. Perang yang mana perangnya Nabi tidak ikut, namanya syariah tapi di zaman Nabi. Kemudian apa? Memiliki kekuatan dan kemuliaan, punya kuda perang. Termasuk membungkam gerombolan munafik yang selalu menebar fitnah dan mengadu domba umat Islam saat itu. Memang tugas munafik itu luar biasa Pak. Ya, selalu memecah belah umat Islam, selalu gembosi perjuangan Islam. Maka tandanya banyak sekali tanda munafik itu. Ini dibongkar oleh Allah. Adanya Al-Adiyat, ya, karena munafik itu memang luar biasa ganasnya, maka dengan adanya Al-Adiyat itu membungkam kedustaan mereka. Ini kabar gembira. Yang kedua, munafik itu ada di zaman Nabi, apalagi zaman sekarang. Kita tetap waspada, jangan takut dan gentar, yaitu terhadap munafik-munafik yang ada di muka bumi ini. Gejalanya apa? Menebar kebohongan. Maka bagaimana mensikapi kebohongan itu ketika sedang merajalela? Mukadimah di atas sudah. Saat muslimin lemah menghadapi kebohongan, sabar. Gitu. Salat. 3, banyak berdoa, wirid, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah Allah kasih pertolongan, mbok sehebat apapun di muka bumi ini akan kalah. Kan gitu toh, Pak. Sejak dulu begitu. Cuma pertolongan belum datang aja. Kenapa? Ya ono faktornya pertolongan datang, harus ada perjuangan. Kan gitu mestinya. Jadi munafik itu sudah ada sejak zaman Nabi, apalagi zaman Nuh. Lebih ganas lagi, bisa-bisa merajai berbagai macam tempat, dikuasai pembohong-pembohong. Makanya sabar, sholat, wirid, zikir, doa. Itu adab di dalam Islam menghadapi ya zaman yang penuh kebohongan. 3,
adanya kuda, unta, jihad, haji merupakan simbol kemuliaan kekuatan Islam. Haji bisa berjalan dengan aman karena dilindungi jihad. Jika tidak ada jihad maka umat Islam akan terhinakan. Wong nyatane Allah bersumpah dengan Al-Adiyah toh. Nyatane ngono kok ayate ono gitu ya. Ya, ini memberikan sebuah pencerahan. Yang selanjutnya yaitu yang keempat. Sifat orang kafir itu sangat rakus terhadap harta. Innal insana lirabbihi lakanudun. Lamnya lam takkid, benar-benar mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Keterangannya di atas sudah ada, dibaca lagi. Termasuk ambisinya supaya bisa hidup lama di dunia sepanjang 1000 tahun. Opo-opo karepe dikuasai semuanya dengan cara-cara arogan, dusta, menipu, memecah belah. Sing penting sugih, dawa umure, bisa zina, maksiat. Ya Allah, naudzubillah. Bapak Ibu sekalian, jadi sikapnya orang kafir dibongkar oleh Allah. Di antaranya lakanut, kemudian tambahnya memang ambisinya supaya urip sepanjang-panjangnya 1000 tahun. Padahal umure orang ngantek 100 wis ngerti dhewe ngletak kaya ngono. Ya, naudzubillah. Dan harta yang dibawa itu akan ditinggalkan. Ya, ini sangat penting untuk kita ingatkan. Yang kelima, manusia akan dibangkitkan dari kuburnya, akan jadi saksi amal perbuatan masing-masing kelak di hari kiamat. Mulutnya ditutup, anggota badannya bicara, ya, kakinya untuk apa saja, jelas sekali, ya, tangannya untuk apa saja. Tanganmu mau nggo ngampleng sopo, nggo bedil sopo, nggo bunuh sopo, semuanya tercatat. Meskipun barangkali tempat-tempat apa peraganya itu dihancurkan. Kan ada CCTV-nya malaikat toh, Pak? Pripun, Pak? Ada alat buktinya misalkan dihilangkan. Ya Allah, kan ada malaikat. Ya sampean akan bicara di akhirat. Neng donya iso lolos kowe, sampean gak iso. Maksudnya begitu. Jadi jangan takut kepada peristiwa-peristiwa yang mungkin menyakitkan hari ini. Ya saiki lolos, teknono sampean kowe. Pasti Allah Maha Adil, namanya pengadilan di hari esok pasti akan terjadi. Ini keyakinan kita ya. Kemudian Allah Maha Adil, Maha teliti terhadap semua amal hambanya. Maka tidak ada seorang pun hamba yang didoliminya. Inilah sebuah akidah, keyakinan kita. Maka di dunia ini ada adab-adabnya. 1. Sabar. 2. Sholat. 3. Doa dan wirid. Ketika dalam keadaan susah ada doanya, minta menang ada doanya, kan macam-macam ya. Misalnya kalau secara pribadi aja le Bapak Ibu, saya ini misalkan sudah sepuh, umurnya sudah 60 ke atas, mau apa kita ini? Ambil contohnya doa Nabi Yusuf. Ada yang apa doa Nabi Yusuf? Gimana doanya? Tawafani musliman mujen kabeh wa alhiqni bis solihin. Surah Yusuf Pak ayat 101 Pak. Itu cocok untuk orang-orang menjelang ajal itu. Ambil contoh Nabi Yusuf. Kurang apa dia? Ya Allah, sudah engkau karuniakan kepadaku apa? Saya sudah jadi raja di Mesir ini. Pangkatnya paling dhuwur Pak. Kau ajarkan kepadaku namanya takbir mimpi, paling cerdas di negara itu. Ya. Dan engkau ya Allah pelindungku di dunia sampai akhirat. Kurang apa Nabi Yusuf? Pinter, ganteng, hebat, kaya raya, bojone paling apa, Pak? Paling ayu. Gimana? Hebat sekali. Tapi doanya apa di akhir hayatnya? Ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan muslim. Gitu tuh.
Dan setelah itu somben temukan saya di akhirat bersama hamba yang soleh. Siapa itu? Bapaknya yang soleh itu siapa? Bapak Nabi Yusuf? Yakub. Israel kan? Hebat sekali. Kurang apa? Kaya, viral, terkenal, paling ganteng, pinter, keluarga Nabi. Doanya sangat simpel banget. Matikan saya dalam keadaan Islam, somben temukan bersama hamba yang soleh di surga. Orang-orang beriman toh siapa itu? Para nabi. Hebat sekali. Lawang saiki lagi di ujo bondo secuil, pangkas sak cuwile gayane sombong banget toh. Ngono pengen mati Islam apa iso gitu kan? Ya susah mungkin. Wong gane menyakiti orang mati Islam mungkin mencicil, maaf ya. Sekarangnya susah orang itu. Kenapa? Hidupnya selalu mendolimi orang lain. Apalagi mengadu domba umat Islam. Milo Bapak Ibu, masih ada kesempatan kita untuk bertaubat. Gitu. Siapa yang tidak punya dosa? Semua orang punya dosa. Maka ada kesempatan untuk bertobat agar akhir hidup kita diparingi husnul khotimah, matinya dalam keadaan taat ibadah kepada Allah. Bisa-bisa begini orang itu masuk surga. Kenapa? Memang umurnya 59 tahun itu dosanya banyak, tapi 60-nya dia baik. Berarti husnul khotimah. Ada juga mungkin apik terus tiba-tiba akhirnya hidupnya maksiat. Kita kan nggak tahu toh Pak. Makanya selalu kita berdekat-dekat, berdepel-depel, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu akhir kita kayak apa, maka bercita-cita supaya mati dalam keadaan husnul khotimah. Di antaranya membaca doa surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, ditambah Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Tidak kenal kuda perang termasuk golongan orang munafik. Semoga dengan kita kaji ini kita sudah tidak lagi kena hadis Nabi. Kenapa? Sudah memahami betapa pentingnya kuda perang di dalam Islam. Maka kalau terkena yang lain, mungkin pernah kita bohong atau apa, ya sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Sekali lagi, hamba itu mana ada yang bersih daripada dosa-dosa, mesti pernah berbuat dosa. Masih ada kesempatan untuk kita membenahi diri kita, keluarga kita, orang jamaah kampung kita, termasuk jamaah masjid kita, agar sama-sama ayo kita berangkat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan sabar saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Saya kira cukup, sudah 1 jam kajian kita. Semoga kajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin imannya kuat, Islamnya kuat, sehingga kita berhasil meraih husnul khotimah. Saya kira cukup sampai di sini. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, keliru dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.